kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi jangan berpikir bahwa kita sebagai pemenang-pemenang itu nggak ada kesengsaraan. Jangan kita berpikir sebagai pemenang, lebih dari pemenang di dalam Tuhan Yesus itu nggak ada kesulitan. Enggak, Tuhan Yesus nggak janjikan jalan tol, tapi Tuhan Yesus berkata Dia akan menyertai kita. Orang yang tekun itulah yang akhirnya diketahui dia tahan, ya. Dia bertahan sampai akhir, ya. Dia bertahan sampai dia dapatkan apa yang sudah Tuhan taruhkan dalam hatinya, ya. Dia sungguh-sungguh tahan uji. Salam, sahabat Bethlehem. Tuhan Yesus pasti memberkati dan menyembuhkan. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang luar biasa dan menyembuhkan ini. Kami seluruh hamba-hamba Tuhan dan tim selalu berdoa buat Bapak Ibu yang bekerja. Kiranya Tuhan memberkati karirmu dan menjadikanmu kepala. Buat Bapak Ibu para pedagang-pedagang, Tuhan membuat daganganmu selalu laris dan beruntung. Buat teman-teman pemuda, mahasiswa, anak-anak remaja yang kami kasihi, Tuhan pasti menolong. Engkaulah masa depan bangsa ini. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang sakit, baik yang opname di rumah sakit maupun di rumah, kami berdoa Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Sembuhlah, hari ini engkau bisa pulang. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bagi yang belum, mari kami persilahkan sama-sama kita subscribe channel ini, like, lonceng, dan berilah komen yang baik. Kita majukan dan besarkan channel ini bersama-sama. Selamat menikmati. Salam Tabga. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa Miracle Morning, bahkan yang di Facebook. Terima kasih kepada Tuhan kalau kita boleh bersama-sama kembali. Sebelum kita masuk dalam firman, kita akan berdoa, kemudian kita akan menyanyikan pujian. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan acara ini ke dalam tangan kuasa-Mu, tangan pemeliharaan-Mu. Urapi setiap kami, baik hamba-Mu yang berbicara maupun para pemirsa, baik di rumah sakit, dimanapun berada Tuhan. Kau urapi, Kau berkati ya Tuhan. Dan urapi kami semua, pemimpin pujian Tuhan, dan juga pemain musik semua ya Tuhan. Kameramen Tuhan, Kau berkati. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita nyanyikan pujian Ku Menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Amin. Tuhan memberkati kita semua para pemenang. Kita masih dalam serial Sikap Seorang Pemenang yang kelima, yaitu tekun. Ya, yang pertama, sikap seorang pemenang adalah tenang. Yang kedua, percaya diri. Yang ketiga, waspada. Yang keempat, rendah hati. Hari ini akan kita bicara mengenai sikap yang berikut, yaitu tekun. Kita baca sama-sama. 1 sama dari Ibrani 12 ayat 1.
Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak sekali saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, berlomba dengan tekun. Ya, setiap kita ada di dalam perlombaan di dunia ini, dan itu dikatakan kita harus tekun, ya, dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tuhan sudah mewajibkan kita masuk dalam perlombaan di dalam kehidupan di dunia ini, dan itu dikatakan harus dengan tekun. Ya, saya lihat di kamus kata tekun ini berarti rajin, kemudian keras hati, bersungguh-sungguh, dan dalam kata saya sendiri adalah pantang menyerah. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa Miracle Morning dan juga yang di Facebook dan lainnya, kita harus tekun, kita harus pantang menyerah. Sebagai seorang pemenang, kita jangan menyerah. Ya, banyak kesaksian orang yang awalnya dia ditolak oleh pacarnya, tapi karena dia tekun, dia pantang menyerah, akhirnya pacarnya ini melihat sesuatu yang berbeda. Ini orang benar-benar mengasihi dan mencintai saya, dia kejar terus, ya. Dan banyak juga orang-orang yang berhasil dalam kehidupannya itu karena ketekunan. Nah, setiap kita anak-anak Tuhan yang adalah seorang pemenang, kita juga harus punya sifat ini. Seorang pemenang pasti dalam hidupnya itu ada ketekunan. Nah, ketekunan ini yang kita semua harus miliki, dan kita harus benar-benar pantang menyerah. Kita harus sungguh-sungguh beriman bahwa kita itu lebih dari pemenang. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, Ibrani 10 ayat 36 mengatakan, Ibrani 10 ayat 36, ya, Ibrani 10 ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya, ini janji firman Tuhan. Kita memiliki ketekunan, melakukan kehendak Allah, maka kita akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Begitu banyak janji-janji Tuhan di dalam Alkitab untuk setiap kita orang percaya, tapi kita jangan jadi orang yang santai. Kita menjadi orang yang cepat putus asa. Kita menjadi orang-orang yang mudah menyerah. Nah, seorang pemenang dia harus memiliki sikap ini, yaitu ketekunan dan sikap yang pantang menyerah. Dia benar-benar bersungguh-sungguh mengejar apa yang Tuhan sudah sediakan untuk dia, dan dikatakan oleh firman Tuhan kita pasti akan memperoleh ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang yang lebih dari pemenang itu, ayo miliki ketekunan ini. Kalau kita melakukan sesuatu, kerjakan itu sampai selesai. Kalau kita mau mengejar sesuatu, kejar itu sampai kita dapat. Dan karena kita punya Tuhan yang luar biasa, dan karena kita punya Tuhan yang ada di dalam hidup setiap kita, Tuhan yang begitu besar, yang mau merendahkan dirinya untuk masuk ke dalam kehidupan kita, yang sering kali ya sebenarnya kita merasa gak layak untuk Tuhan yang besar itu, Tuhan yang penuh kuasa itu masuk dalam hidup setiap kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo kita bertekun. Ada beberapa ayat lagi yang kita baca. Di Esra 7 ayat 23 itu dikatakan, segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun. Ya, jadi Tuhan juga meminta ketekunan setiap kita anak-anak Tuhan. Bukan hanya oh ya kita udah minta pasti kita akan terima, tapi ada hal-hal yang harus kita sebagai umatnya itu lakukan.
Ya, jadi yang sudah diperintahkan oleh Tuhan itu, Tuhan yang dikatakan Allah semesta langit, kita harus laksanakan dengan tekun, ya, supaya jangan raja-raja dan anak-anaknya kena murka. Jadi Tuhan juga bisa marah kalau kita nggak tekun, ya. Kalau kita sebagai anak-anak raja ini kita nggak tekun dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, itu ketekunan ini harus menjadi salah satu ciri dari kita. Karena sebagai seorang pemenang itu pasti ada ciri ketekunan, ya, ada sikap ketekunan. Amsal 8 ayat 17 itu mengatakan, ya, orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Tapi dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, those that seek me early shall find me. Orang yang mencari aku pagi-pagi. Itu dikatakan bahwa kita harus, ya, datang kepada Tuhan pagi-pagi, ya. Tapi seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, doa pagi ya kita lewatkan, ya. Kita seringkali ayo tidur lagi lah, ya. Dan ini harus kita sebagai orang-orang yang mencari Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan pagi-pagi sekali. Ya, di dalam mengikuti seminar-seminar juga ada yang dikatakan early bird. Orang yang mendaftar lebih dulu itu akan dapat harga lebih murah. Ya, mungkin bisa 25%, bahkan kadang bisa 50% lebih murah dari harga normalnya. Ya, itu ada tenggang waktunya. Ya, jadi ya sampai pada jatuh temponya itu ya bayarnya full, ya. Kadang-kadang ada juga yang dikasih harga lebih tinggi. Jadi mari Ibu Bapak sekalian, mari kita benar-benar mau mencari Tuhan itu, dan kita sebagai seorang pemenang harus rajin. Ya, cari Tuhan itu harus pagi-pagi, ya. Ya, itu sebabnya ada doa semalaman yang sudah Tuhan Yesus berikan contoh juga, dan kita perhatikan kehidupan Tuhan Yesus itu dia selalu pagi-pagi datang menjumpai Bapaknya. Ya, pagi-pagi dia datang kepada Tuhan. Dia sebagai manusia yang Allah yang menjelma jadi manusia, dia harus cari Tuhan. Nah, ini menjadi contoh bagi kita semua untuk mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan pantang menyerah. Ya, kalau seolah-olah Tuhan itu tuli, nggak mendengar doa-doa kita yang udah kita panjatkan mungkin berbulan-bulan, kadang ada yang bertahun. Mari kita pantang menyerah. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang terakhir yang kita baca, Roma 5, ya, Roma 5 ayat 3 sampai 7 sampai 5. Roma 5. Roma 5 ayat 3 sampai 7. 3 sampai 5. Dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu dikatakan kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi jangan berpikir bahwa kita sebagai pemenang-pemenang itu nggak ada kesengsaraan. Jangan kita berpikir sebagai pemenang, lebih dari pemenang di dalam Tuhan Yesus itu nggak ada kesulitan. Enggak, Tuhan Yesus nggak janjikan jalan tol, tapi Tuhan Yesus berkata Dia akan menyertai kita. Nah, di dalam kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, kemudian ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Ya, orang yang tekun itulah yang akhirnya
diketahui dia tahan, ya. Dia bertahan sampai akhir, ya. Dia bertahan sampai dia dapatkan apa yang sudah Tuhan taruhkan dalam hatinya, ya. Dia sungguh-sungguh tahan uji. Kemudian tahan uji menimbulkan pengharapan, ya. Banyak orang yang sudah putus asa, ya. Banyak orang pada waktu dia divonis kena COVID-19, dia mulai teler dan drop, ya. Banyak yang baru mendengar itu saja dia drop dan akhirnya Tuhan panggil, ya. Tapi ada beberapa hamba Tuhan, dan baru-baru ini saya juga ditelepon oleh seorang hamba Tuhan yang sempat kena COVID, ya. Tapi dia percaya bahwa Tuhan sembuhkan, dan memang Tuhan sembuhkan, ya. Pengharapan ini sangat penting, ya. Semangat, ya. Yesaya 57 ayat 15 mengatakan Tuhan akan memberikan kita semangat. Tuhan akan berikan kita semangat untuk bisa menjalani hidup ini. Dan kalau kita mengikuti seminar-seminar motivasi, itu selalu dikatakan semangat. Dan selalu ayo tetap semangat. Nah, ini ada di dalam firman Tuhan. Bahkan saya percaya para motivator itu secara nggak langsung ambil dari firman Tuhan. Semangat, semangat, spirit, ya, kekuatan, ya, itu yang harus kita, setiap kita memiliki semangat ini, ya Tuhan. Karena kalau tanpa pengharapan, tanpa semangat, kita nggak bisa mengejar apa yang kita inginkan. Kita nggak bisa mencapai apa yang kita mau. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo kita sebagai pemenang miliki sikap ketekunan ini, ya, sikap pantang menyerah. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah sakit, dimanapun berada, kita percaya bahwa kita lebih dari pemenang, tapi kita harus tekun. Kita harus pantang menyerah. Mari kita berdoa. Oh haleluya, haleluya. Tuhan, mari, Engkau sudah berikan kami kemenangan, karena Engkau berkata kami lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu Tuhan taruhkan kepada semua kami, ya, para pemirsa Miracle Morning, bahkan yang di Facebook saat ini, Tuhan, Engkau berikan ketekunan itu, sikap yang pantang menyerah, ya Tuhan, sehingga sungguh Tuhan kami mengejar apa yang Tuhan sudah sediakan. Kami memenangi perlombaan yang Tuhan sudah siapkan untuk kami, ya Tuhan. Oh, di dalam nama Yesus Tuhan, yang sakit Tuhan berikan ketekunan untuk berdoa bahwa Tuhan Engkau sanggup, bahkan Engkau mau menyembuhkan Tuhan, baik sakit COVID-19 maupun sakit penyakit lainnya, oleh kuasa bilur-Mu sudah disembuhkan Tuhan. Baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan oleh kuasa bilur-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang bekerja, ya Tuhan. Biarlah Tuhan mereka tetap naik dan tidak turun. Mereka menjadi kepala, menjadi ekor. Mereka punya ketekunan untuk mengejar Tuhan, supaya sungguh mereka bisa naik, ya Tuhan. Mereka tetap punya pengharapan, semangat, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang berusaha, baik yang kecil Kau buat menjadi besar, yang besar menjadi lebih besar, ya Tuhan, sehingga sungguh setiap kami boleh diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan bagi banyak bangsa, ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk para kaum muda, Tuhan, orang-orang yang disebut milenial, Tuhan. Tuhan, Kau berkati. Oh Tuhan, kaum muda yang ada di gereja, jadikan garam dan terang untuk menjangkau teman-temannya yang di luar sana, ya Tuhan. Oh, baik yang terpapar Tuhan dengan pergaulan bebas, Tuhan, dengan segala macam kenajisan, biarlah Tuhan kaum muda gereja, Tuhan, boleh menjangkau mereka menjadi garam dan terang. Oh, di dalam nama Yesus Tuhan. Oh Tuhan, jadikan apa yang Kau Tuhan sudah berkatakan di Yoel, Tuhan, anak-anak muda dipakai Tuhan dalam penglihatan, Tuhan, dalam mimpi-mimpi, Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, berkati
berkati Tuhan program Miracle Morning ini dan juga program-program lainnya dari GBI Bethlehem Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau berkati, Engkau urapi dan menjadi berkat. Oh Tuhan, sehingga tidak ada yang tidak mendengar Tuhan Injil keselamatan yang daripadamu Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang belum mengenal Yesus, bahkan belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, mereka boleh mengalami Engkau Tuhan secara pribadi, sehingga sungguh Tuhan mereka boleh diselamatkan dan masuk ke surga Tuhan. Karena Yesus hanya satu-satunya jalan untuk menuju ke surga. Tidak ada jalan lain tanpa Yesus. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami, usaha pekerjaan kami, semua Engkau berkati. Di dalam nama Yesus Tuhan kami minta, biarlah COVID-19 segera berlalu Tuhan, dan semua disehatkan. Ada vaksin yang ditemukan Tuhan, oh Tuhan percepat ini Tuhan. Dan Tuhan Kau tolong ekonomi bangsa kami juga tidak resesi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, karena ada Tuhan di Indonesia Tuhan. Oh Tuhan, Kau hadir dengan kuat di Indonesia dan memulihkan bangsa kami. Bahkan juga pemerintahan kami Kau berikan hikmat dan perlindungan yang daripadamu Tuhan, dari segala macam gangguan-gangguan Tuhan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri Tuhan. Mari Engkau berkati bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita nyanyikan lagi lagu tadi, Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik.